Nanti insya Allah bisa koordinasi. Ya. Nanti bisa koordinasi untuk di waktu selanjutnya. Barangkali nanti ada kesempatan kita bisa koordinasi dengan para pengurusnya. Karena sebelumnya saya dengar pernah juga ya di masjid di seberang di Swadaya. Nah itu pengurus Masjid Al-Mutakin bikin masjid di sana. Karena memang Al-Mutakin ini kan memang punya sejarah yang berbeda, sehingga para warganya itu alhamdulillah berhasil membebaskan wakaf 400 meter dan membentuk masjid di seberang. Karena memang beda kecamatan ya. Di sini kecamatannya Ladon, Al-Mutakin ini termasuk Ladon, di seberang itu udah masuk Ciherang. Jadi beda kecamatan. Meskipun jaraknya dekat, tapi secara wilayah udah beda. Makanya tetap dijalankan, dan kemarin infonya sudah pernah ke sana ya. Alhamdulillah juga konfirmasi dengan DKM-nya. Oh betul. Pengajian dan Pak Hadi, para pengurusnya, dan alhamdulillah sekarang bisa hadir di wilayah Taladon yang dekat dengan kami, yang mudah-mudahan ini jadi langkah yang baik untuk awalan agar kita semua bisa terus silaturahim dan bisa menebar banyak manfaat. Syiar Islam tidak lupa, dan mudah-mudahan merupakan salah satu jihad kita dalam hal ilmu ya, karena di sini insya Allah kita akan coba disisipkan nilai-nilai Islami, bukan hanya TK-TK calistung saja, tapi sering diajarkan juga hadisnya, sering diajarkan tahsinnya, dan insya Allah nanti akan dikembangkan sampai tahfiz. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan, dan mohon doanya dan dukungannya, serta mudah-mudahan majelis ini juga menjadi awalan yang baik sekali lagi untuk kedepannya insya Allah. Dan ahlan wa sahlan sekali lagi kepada tamasya dari putaran yang ke-173 ini di kediaman kami, di tempat kami di TK Tunas Permai. Silahkan untuk bisa dimanfaatkan sebisa mungkin, sebaik mungkin. Mudah-mudahan tempat ini juga karena memang banyak digali ilmu mengajarkan kepada adik-adik, mudah-mudahan bisa menambah keberkahan bagi kita semua. Dan tempat ini meskipun belum jadi majelis, tapi setiap harinya pagi sampai Jumat itu dibacakan Quran, bacakan sholawat, bacakan hadis Nabi. Anak-anak TK kan diajarinnya. Dan insya Allah itu merupakan awalan, mudah-mudahan terus berkembang sehingga para pengelolaannya juga nanti dapat jariahnya karena melakukan ilman nafian ya. Dan juga kita bisa mendidik anak yang soleh. Mudah-mudahan juga doa-doa mereka juga sampai kepada kami para pengurus, para pengelola, para pengajar, sehingga doa-doa mereka, adik-adik kita TK yang kita ajarkan sejak dini untuk baca tulis, untuk membaca Quran, berdoa, sehingga bisa menjadi bekal bagi mereka dan bisa menjadi amal soleh juga untuk kami semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon doa, mohon dukungannya, dan mohon ridhoannya juga untuk memberkahi dengan salawat dan doa dari majelis ini, sehingga tempat kami bertambah sinarnya, lebih syiarnya bisa lebih luas lagi ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Walau bisawab, afan bila ada kesalahan atau kekurangan dan mungkin kelancangan ya Pak Kiai, hampura pisan dan kekurangan dan mungkin jamuan yang kurang memadai, tapi inilah yang adanya. Kemudian kedepannya jika ada kesempatan kembali kita akan menjamu lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Pak Andre atas sambutannya. Semoga cita-cita yang diciptakan tercapai. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Oke. Jadi memang ceritanya kita bisa di sini itu perkembangan ya dari saya silaturahmi dengan alumni SMA Semakmu. Jadi istrinya Pak Andre itu adik kelas saya gitu. Jadi walaupun ada kelas tapi saya kalah. Saya datang ternyata anaknya udah 5.
Banyak. Kenapa banyak? 80. Jadi melampaui kakak kelas ini, Masya Allah. Baik, rumah yang dipenuhi lantunan Al-Quran, maulid Nabi dan untayan pujian, insya Allah akan menjadi sebab keberkahan, turun rahmat dan ampunan. Baik, kita masuk ke acara ketiga, yaitu tausiah pengantar dari Prostat. Jadi Pak Andri, setiap Jumat malam kita keliling untuk mengadakan mudzakarah. Jadi dalam malam itu kita bisa baca 5-7 kitab dalam rangka mencari bibit-bibit atau mencari ilmu juga, supaya kita menyiapkan kader untuk menjadi asatid gitu. Nah, kalau masih dalam proses belajar, kami istilahkan dari pagi itu prostat ya, bukan penyakit, proses menjadi ustadz. Oke, ya. Baik, yang akan tampil yaitu Pak Ustadz Marfudin. Beliau tergabung dalam program Muzakarah Fan Siroh, yang tadi malam beliau juga baca siroh. Langsung saja kepada Pak Ustadz Marfudin kami persilahkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Kiai Ahmad Said, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam umurnya, keluarganya, serta dalam setiap detik-detik kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati pula tuan rumah Bapak Andri sekeluarga, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahannya, karena rumahnya kita jadikan tempat untuk tamasya. Yang saya hormati pula Ustadz Hamid, Bapak Edo dan Bapak Anjas selaku tokoh masyarakat di sini. Yang saya hormati dan Allah muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang saya hormati dan Allah muliakan juga anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, para peserta pesantren kilat Darul Futuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri tempat-tempat yang baik, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di tempat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah dalam segala kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul yang dipilih, nabi penutup, nabi yang paling mulia dan paling baik seluruhnya di antara rasul-rasul yang lain. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana tadi disebutkan oleh MC bahwa setiap Jumat malam Sabtu ada program mudzakarah membaca kitab-kitab yang telah diagendakan dalam forum tersebut. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan membacakan sebuah hadis yang bersumber dari kitab Dalailun Nubuwah. An Wazilah bin al-Asqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha astafa Kinanah, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Muhammad SAW dari Kinanah min waladi Ismail, Kinanah dari keturunan Nabi Ismail, wastafa Quraisyan, dan Allah telah memilih Nabi Muhammad dari suku Quraisy, min Kinanah dari Kinanah, wastafa Hasiman min Quraisyin, dan Allah telah memilih Bani Hasim dari suku Quraisy, wastafani, dan Allah memilihku, kata Nabi Muhammad SAW, min Bani Hasim dari Bani Hasim. Itu hadis dari Sayyidina Wasilah ibni Asqa. Selanjutnya diceritakan bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib telah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Quraisyan, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu jalasu, mereka pada duduk-duduk, pada karu, dan mereka berbincang-bincang, wa ansabahum wa ahsabahum, mereka berbincang-bincang tentang nasab dan kemuliaan mereka. Faja'alu islika, dan lalu mereka menjadikan perumpamaan tentang engkau, matala nakhlatin, seperti pohon kurma, nabatat fi kubwatin minal ardh, yang mana pohon kurma itu tumbuh di sebuah tumpukan tanah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, faqadaba Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW marah, waqala, dan bersabda, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha agung, hina khalaqal khalqa, ketika menciptakan makhluknya, ja'alani, dia menjadikan aku, min khairi khalqihi, dari sebaik-baik makhluknya, tsumma hina khalaqal qabaila, kemudian ketika Allah menciptakan kabilah-kabilah, ja'alani min khairi qabilihim, dan dia menjadikan aku kabilah-kabilah, menjadikan aku adalah kabilah yang terbaik dari mereka. Wahina khalaqal anfusa, dan ketika Allah menciptakan jiwa-jiwa, ja'alani min khairi anfusihim, dia menjadikan aku min khairi anfusihim, dari jiwa yang terbaik dari jiwa-jiwa di antara mereka. Tsumma hina khalaqal buyuta, ketika Allah menciptakan keluarga-keluarga, ja'alani, dia menjadikan aku min khairin, dari yang terbaik, buyutihim, dari keluarga-keluarga di antara mereka. Fa ana khairuhum baitan wa khairum nafsan, maka aku adalah keluarga yang paling mulia dan paling baik di antara pribadi-pribadi di antara mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi
Kesimpulannya, walaupun mereka orang-orang Quraisy menjelek-jelekan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, nyatanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah dipilih oleh Allah adalah dari Nabi yang nasabnya terbaik dan keturunannya yang terbaik. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW menjadi umatnya yang terbaik juga. Karena nabinya terbaik, jadi umatnya yang terbaik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau Anda ketemu gergaji, janganlah disimpan di atas meja. Kalau Anda ingin mengaji, datanglah di acara tamasa. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gergaji. Jazakumullah khairan kasiran kepada Pak Marfudin atas ilmu dan nasihat yang disampaikan. Memang berbicara tentang syirah, kan kita memang sekarang lagi acara peskil ya, pesantren kilat. Jadi alhamdulillah kurang lebih ada hampir 30 orang yang peskil. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Ini tepatnya di TK juga ya. Jadi memang para sahabat juga ada yang memang sudah berjuang usia belasan gitu. Jadi berjuang untuk agama itu nggak harus nunggu tua gitu. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, Usamah bin Zaid dan lain-lain. Dan beliau-beliau itu para sahabat yang memang belum berjuang itu belum usia 20 tahun gitu, masih usia belasan gitu. Mereka gagah berani membela Islam. Artinya adik-adik di sini juga mudah-mudahan bisa berjuang untuk agama Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu tausiah dari narasumber utama kita, Pak Kiai Ahmad Said, yang murojaah minggu kemarin kita masuk ke hadis 280. Hadisnya insya Allah saya hafal. Adunya mata, wahir mata, iha maratus solihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salihah. Nah itu mungkin sedikit jangan dulu teman-teman. Nah itu mungkin sedikit murojaah. Untuk selanjutnya, mari kita siapkan hati, kita buka pikiran, kita dengarkan mutiara-mutiara hikmah dari guru kita. Kepada Kiai Ahmad Said kami persilahkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. An-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, al-mukarramun, segenap para asatid, para kesepuhan, wabil khusus sahibul bait dan sahibul TK ini ma'alamah Tunas Dr. Atfal, Bapak Andri, sekeluarga. Moga-moga Allah Ta'ala senantiasa membimbing beliau sekeluarga dengan timnya untuk bisa menjalankan amanah berjuang Nasrul Ilim di lembaga yang beliau pimpin insyaallah, dan moga-moga putra putri yang ikut belajar di sini mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di kesempatan ke-173 ini bisa bersilaturahmi di salah satu lembaga pendidikan. Sebelum kita masuk ke kajian, ada satu hal yang kita perhatikan ya, di dalam perkembangan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Kita melihat di berbagai tempat ada satu hal yang sangat memprihatinkan. Yang pertama, kebanyakan tidak paham ya, bahwa pendidikan itu proses untuk menuju satu tujuan akhir. Pendidikan itu kalau di bahasa Arabnya at-tarbiyah, sedangkan pengajaran itu at-ta'lim. Tadi yang pertama nggak paham kalau pendidikan itu adalah proses menuju tujuan akhir, dan kadang-kadang itu pun nggak paham lagi berapa lama prosesnya. Jadi kita ulang lagi, proses pendidikan Islam itu standarnya para ulama 20 tahun belajar, 20 tahun mengajar, baru silahkan untuk berdakwah, menyampaikan dan seterusnya. Ini sekarang jadi problem. Kebanyakan stok para murabbi ya, yang mendidik ataupun stok mu'allim di tengah-tengah masyarakat paling lama mondok misalnya 10 tahun, dan itu sama saja dengan SMA kelas 1. Nah, ada yang S1 tapi waktu kuliahnya doang. Waktu kuliahnya agama, masuk jurusan kuliah misalnya jurusan tarbiyah, tarbiyah Islamiyah. Tapi proses sebelum ke tarbiyah kagak nyambung. Ya kan? Sebelumnya misalnya SMK, sebelumnya SMA umum, SMP, kuliahnya agama. Jadi kalau menurut para ulama, umur belajarnya dia baru 4 tahun, karena kuliah itu 4 tahun, dan itu dibahas sama Syekh Muhammad Awwamah dalam kitab Ma'alim Irsyadiyah fi Sina'at Talibil Ilm, petunjuk rambu-rambu dalam mencetak santri. Akhirnya karena ketidakpahaman inilah ya, timbul banyak permasalahan ya, di tengah masyarakat. Nah, ini kita sebagai orang tua jamaah yang punya anak, nah,
dipersiapkan anak saya mulai umur berapa mulai mempelajari agama. Jadi supaya nanti setelah belajar itu bukan terus flat jadi jamaah aja. Ya, ini jamaah tamasya ini kira-kira niatnya jadi jamaah seumur hidup bagaimana ini? Kan gitu masalahnya. Enggak, kita kata Rasulullah ya, man alima wa amila wa alam. Ada satu hadis, siapa yang tahu kemudian mengamalkan apa yang dia ketahui dan mengajar. Jadi jangka menengahnya itu ngajar gitu. Apa jangka panjang pendidikan? Nah, kan gitu. Ini mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kan ada masalah, nggak paham itu proses. Dan kalau dikatakan proses, maka kayak proses dari mana kita bisa makan nasi. Prosesnya apa? Pembibitan gitu. Nah, sebelum dibibit itu ada persiapan lahannya, ya kan, diaduk dulu, dibajak lahan pembibitan sendiri. Nanti setelah jadi bibit tumbuh, baru dipindah ke tempat penanaman, ya, lahan penyemaian sendiri, ditanam sampai jadi padi, panen sendiri. Sudah dipanen, diproses lagi, ya, dipisahkan antara sekam dengan gabah, proses juga gitu. Nah, kita sejauh mana memahami proses itu gitu. Nanti misalnya jadi dari TK apa tadi? Tunas Permai, Tunas Harapan atau Tunas ya. Dari TK Tunas ini, nah, selanjutnya kemana? Ini proses. Dan kadang-kadang kita nemukan di lapangan itu ada sekolah, ada pesantren ya, yang nggak sebutkan namanya, itu menampung para hufadzul Quran, anak-anak kita yang usia ya, umur 12 sampai 18 tahun. Ya, tadinya setingkat tsanawi, setingkat SMP menghafalkan Al-Quran sambil sekolah, karena padatnya pelajaran ya, akhirnya ngaruh kepada anak-anak nggak sanggup menyelesaikan hafalan Quran. Masya Allah, sang guru berjuang lagi, bikin lagi lembaga SMA, nah, supaya dengan harapan Al-Qurannya lanjut proses penghafalannya, jadi sampai 30 juz di SMA-nya. Ternyata kagak juga selesai. Bahkan waktu SMP protol 40%, tinggal 60 naik ke SMA. Begitu naik ke SMA, yang di SMA keberatan pelajaran lagi, akhirnya protol lagi 40%. Gitu. Dan yang sampai selesai 30 juz hanya di angka 5%, nggak nyampe 10. Apa sebabnya? Tadi yang saya sampaikan, tidak mengerti prosesnya pendidikan. Prosesnya hafal Quran itu bagaimana? Ibarat gini, proses bikin pondasi itu bagaimana? Apakah bisa langsung bikin pondasi sekalian bikin tiang dan tembok, masang kusen segala? Nggak bisa. Semuanya ada tahapannya, disusun perlahan dari mana dulu awalnya, dan itu semua para tukang sepakat gitu. Ada nggak tukang yang ngerjain rumah langsung bikin tiang dulu, nggak pakai fondasi? Nggak ada gitu. Nah, tapi kok aneh pendidikan sekarang ini kok tidak ada kesepakatan gitu. Apa yang ditanamkan dulu kepada anak-anak yang kita didik, yang diajarkan dulu apa? Kok nggak ada kesepakatan ilmu pondasi ini? Ini kan satu kemerosotan yang mengerikan gitu loh. Anak-anak kita ditanami ilmu di benaknya, berbagai macam pengetahuan dan sebagainya, tanpa ada kajian, tanpa ada riset apa dampak ilmu ini ke depannya bagi anak.
gitu. Ketika satu ilmu tidak ada fondasi yang kuat dalam diri anak, ya, ilmu binaul insannya tidak ada, maka al ilmu hirfah, ilmu itu hanya keterampilan. Yutqinu hal fajir wal kafir wal bar was salih. Kata para ulama, ilmu itu keterampilan, siapa saja bisa. Orang kafir bisa punya ilmu, orang fajir tukang dosa bisa ngafalin ilmu, jadi orang soleh, orang yang baik juga bisa ngafal ilmu. Nah, ketika kita nggak ngerti proses tujuannya berilmu adalah untuk apa, fa'lam, apa untuk apa, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tujuan akhir kita bisa mencapai beribadah kepada Allah dalam tingkatan ihsan. Jadi kalau nggak dimengerti sama ya pemroses tadi, ya, akhirnya apa? Kayak nasibnya beras. Nah, nasibnya beras itu kan macam-macam ya. Loh, apa kita ini kayak beras sekarang ini? Ya, dan prosesnya dari awal dibibit, dibenih, habis itu tumbuh, ditanam, habis itu dipanen, gabah, digiling jadi beras. Tapi orang pada nggak paham beras ini intinya untuk apa. Akhirnya nasibnya ada yang jadi bubur ayam, akhirnya ada yang jadi buras, akhirnya ada yang menjadi lontong combrok, akhirnya ada yang menjadi nasi uduk, nasi liwet dan sebagainya. Loh, itu kalau beras. Ya, lah manusia, apakah kita bakal bermacam-macam begitu nanti? Nah, apa tujuan utamanya? Nah, ini harus dipahami. Kalau enggak, akhirnya prosesnya salah, ya, justru kacau. Ya, gabah disimpan, habis itu kena air, tumbuh, ya, enggak jadi beras nanti. Gitu. Nah, anak-anak kita diendapkan, disimpan di mana? Ya, itu bisa rusak kadang-kadang. Ya, ngejemur salah tempatnya, ya, bisa dimakanin burung habis. Ya, nah, ini semua proses. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi kita kalau punya anak harus tahu dulu apa tahapannya, apa garis besar perjalanan, ya, berilmu, beramal dan mengajar. Jadi sampai syukur-syukur bisa berdakwah. Ya, ini 20 tahun baru 20 tahun yang terakhir mengejar kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru berdakwah di situ. Besar-besaran mencari nilai. Ya, sudah berapa orang yang dimasukkan Islam, sudah berapa orang yang dibikin taubat setelah sebelumnya mencetak santri, mencetak murid, 20 tahun ngajar gitu. Targetnya nanti jebret. Nah, ayo begitu berdakwah, berapa orang yang sudah taubat, berapa orang yang dapat hidayah, berapa orang yang yang tadinya nggak kenal pengajian jadi ngaji, yang tadinya maksiat jadi taat, yang tadinya jauh menjadi mendekat, yang tadinya benci menjadi cinta, yang tadinya nggak kenal menjadi ma'rifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa yang dicetak jadi muslim, jadi mukmin, berapa yang dicetak jadi muhsin, soleh, wali. Wah, kadang. Nah, ini harus kita pahami prosesnya, persyaratannya semua. Nah, syukur-syukur kayak zaman dulu itu ada kerjasama. Makanya tadi Masya Allah, jazakallah khair, ya, kepada Syaibul Baik, moga-moga bisa terjalin kerjasama. Sebab apa namanya, dari yang namanya lumbung, dari penggilingan itu kalau nggak ada kerjasama itu beras numpuk di situ, nggak terjual. Tapi kalau ada kerjasama dengan distributor, kerjasama dengan itu bisa disalurkan. Nah, begitu juga apa namanya yang punya bibit nggak punya kerjasama dengan para petani, nggak tertanam itu. Walaupun punya gabah bibit bagus-bagus ya,
Nah, kayak di sini ini bibit-bibit misalnya di TK ini punya bibit-bibit, punya kenalan nggak sama petani yang baik yang bisa menanam. Nah, gitu. Tapi setelah TK nggak punya kenalan sama jenjang pendidikan berikutnya. Sekarang itu terjadi. Ya. Pesantren sekarang kelasnya apa? Kagak ketahuan. Padahal ada kelasnya. Kitab itu ada kelasnya. Sama dengan pendidikan umum. Ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA sampai S1, S2. Ilmu agama juga ada tingkatannya. Setelah madrasah ibtidaiyah, kalau madrasah sanawi, madrasah aliyah sampai ma'had ali, itu kalau jenjang pendidikan agama. Nah, habis itu hasil pendidikannya, titelnya apa? Ya, begitu dididik dia mulai keluar dari derajat tadinya awam, nah, mulai jadi muslim yang benar. Muslim yang benar dididik lagi, digembleng lagi, ya, jadi mukmin. Mukmin digembleng jadi muhsin, nah, ini jadi orang soleh, naik terus derajatnya sampai menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, para wali. Nah, kalau enggak akhirnya kita mentok jadi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani seumur hidup mentok. Ada tambahan jadi wali nikah, wis itu tahu. Wis mentok sudah. Jadi wali nikah itu terakhir sudah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhirnya umat Islam nggak ngerti. Nabinya punya mujizat, sahabatnya punya karomah, kita hanya kenal nih karomah. Mentok ke warteg karomah. Mentok sudah. Ente ngerasain ditolong sama Allah, bagaimana minta dikabul, bagaimana kejadian-kejadian khawariqul adat, gak ada ceritanya. Hidupnya ya sama, bahkan ada yang parah. Nah ini kita sampaikan supaya kita ada wawasan. Mau mondokin pesantrenin anak, tanya ini pesantren tingkat ibtidaiyah atau pesantren tingkat sanawiyah. Tahu dari mana? Dari kitab yang dikaji. Gitu. Makanya kemarin kita kasih pertanyaan, ya, apa beda kelasnya Fathul Mu'in, Fathul Wahhab sama Fathul Qorib? Nah, yang gak ngerti ya asal ngejeplak, gitu. Yang mengerti, jawabannya apa? Tergantung dari isi yang ada dalam kitab fikih tersebut. Di dalamnya membahas pendapatnya siapa. Pendapat fikih yang tertinggi aqwalul mujtahid mutlak. Kalau di dalamnya ya, yang dibahas, yang dinukil adalah perkataan-perkataan seorang mujtahid mutlak. Oh, ini kelas tinggi berarti fikihnya. Kita nggak bisa membahas kitab Ar-Risalah, kitab Al-Um. Ya, di situ aqwalnya Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Di bawah mujtahid mutlak, di dalam satu kitab kadang-kadang dibahas pendapatnya mujtahid madhab. Siapa mujtahid madhab coba? Ada yang ngerti? Ulama Syafi'iyah yang kelasnya mujtahid madhab, ngerti nggak? Nggak kenal loh, ya masalah. Siapa mujtahid madhab? Mujtahid madhab seperti Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, pengarang Tanbih sama Muhadzab, seperti Imam Ar-Rafi'i, pengarang kitab Al-Muharrar, kitab Syarah Al-Aziz, Syarah Wajiz, atau kitab Asy-Syarhul Kabir. Ya. Sekelas dengan beliau Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, karena beliau muharrirul madhab. Beliau yang membahas perkataan-perkataan mujtahid, perkataannya Imam Syafi'i. Perkataannya Imam Syafi'i diolah sama Imam Nawawi. Beliau Imam Syafi'i ngomong di Baghdad, qaul qadim. Imam Syafi'i ngomong di Mesir, qaul. Jadi antara qaul ini kok bertentangan, mana yang lebih kuat? Ada kelasnya pembahasan Imam mujtahid apa? Madhab. Habis itu di bawahnya lagi kitab yang isinya ada pembahasan para ulama mujtahid
fatwa. Nanti mujtahid mutlak, mujtahid madhab, habis itu mujtahid fatwa di bawahnya. Siapa mujtahid fatwa? Al-muhaqqiqun, para ulama ahli tahqiq seperti Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Az-Zarkashi, Imam Ahmad bin Hajar, Imam Ar-Ramli, ya, dan seterusnya. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ar-Ramli, ada Al-Muhaqqiqun, Imam Khatib Asy-Syarbini, yang punya kitab Mughnil Muhtaj. Nah, ini pendapat-pendapat beliau menggali, mengkaji perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Gitu. Apa kitab-kitabnya? Nah, kitabnya Imam Hajar, ya Minhaj. Kitabnya Imam Ramli, Nihayatul Muhtaj. Kitabnya Khatib Syarbini, Mughnil Muhtaj. Kitabnya Imam Mahalli, Kanzur Raghibin. Nah, dari kitab-kitab ini membahas khilaf para mujtahid madhab. Imam ada khilaf antara Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ditimbang, ya, apa? Diadu, dipertimbangkan mana pendapat dari tiga ulama mujtahid madhab ini yang paling kuat. Nah, akhirnya jadilah dalam kitab-kitab beliau seperti Minhaj, Mughni, dan Nihayah. Nah, sedangkan yang lain juga sama muhaqqiqun, Imam Zakaria Al-Ansari, ya, Imam Zakaria Al-Ansari itu di bawah Imam Nawawi karena beliau masih mujtahid fatwa para muhaqqiqun gitu. Nah, jadi kalau kita ditanya kitab Fathul Wahhab, Fathul Qorib sama Fathul Mu'in, nah tanya isinya Fathul Mu'in khilaf antara siapa? Isinya Fathul Wahhab khilaf antara siapa? Isinya Fathul Qorib perbedaan khilaf antar siapa? Nah, dari situ ketahuan. Oh, kalau yang dalam kitab ini membahas ini gitu. Fathul Mu'in khilafnya siapa? Nggak ada. Fathul Mu'in itu di bawah Imam Ibn Hajar, masih muridnya Imam Ibn Hajar gitu. Tapi bagi santri, wow, ngaji Fathul Mu'in keren, padahal itu kitab dasar, masih khilaf muridnya Imam Ibn Hajar gitu. Tapi karena beliau punya metodologi dalam mengarang fikih ringkas dan lebih memperhatikan ilmu nahwu dan rujukannya, ya, marja'-marja'nya dhamir kemana. Nah, itu bagi santri agak kesulitan. Makanya jadi patokan akhirnya kalau santri yang ngerti nahwu, paham marja'nya dhamir, bisa baca Fathul Mu'in gitu. Oh, tapi salah paham, dikira Fathul Mu'in kita paling tinggi zaman. Oh, bukan. Untuk ngetes keahlian seseorang, ngerti nggak atof, ngerti nggak rujuknya dhamir gitu. Jadi terkenalnya, oh kalau bisa-bisa, oh hebat. Karena apa? Nahwunya sudah lancar. Bukan masalah fikih, bukan. Ini ngerti nggak? Nggak ngerti, yo wis dong, bukan kerjaan sampean. Ya. Kalau nggak ngerti imam madhab Syafi'i, ya macem-macem, ngaji dulu, ya, nyicil kitab Kedukuh Riyong, beli gitu. Kalau kitabnya gak punya gimana mau tahu tuh? Ya nggak tahu. Kitab Tuhfah itu apa? Oh, taunya mah Tuhfah. Oh, semangka, bukan. Tuhfah itu mah. Ya. Tuhfah kok apa? Dikiranya buah-buahan. Tuhfatul Muhtaj. Ya. Nah, semua aturan main fikihnya seperti itu. Dari situ tingkatan kita. Nah, jadi yang paling tinggi siapa? Ya, Fathul Qorib. Fathul Qorib itu sebelum Imam Nawawi. Beliau membahas pendapat ulama-ulama yang senior.
Nah, makanya nanti ada perbedaan kalau kita ngaji Fathul Qorib, ya, syarat wudhu misalnya di Fathul Qorib nggak ada syarat harus mensucikan najis dulu. Nah, kalau di Fathul Qorib harus sebelum wudhu mensucikan najis. Kata Imam Nawawi, lah nggak apa-apa, wudhu dulu nanti ceboknya belakangan. Ayo diadu, ini pendapat siapa yang top? Imam Nawawi, gitu ya. Tahu gak maqala alaihi ridwanullah. Wes gitu. Ini harus tahu pesantren ini tingkatannya apa. Lihat ngajinya kitab apa. Nah, kalau membahas kalau ngaji kitabnya Fathul Wahhab, oh berarti kitabnya Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Imam Ansari di kitab Fathul Wahhab bahas khilafnya siapa? Khilaf Imam Nawawi sama Rafi'i. Oh, lebih tinggi dari Fathul Mu'in. Fathul Mu'in baru membahas yang di bawahnya Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, Imam Romli, Imam Khatib Asy-Syarihini dan seterusnya. Gitu. Jadi tergantung bukan dari ketebalan kitab, bukan. Siapa yang bilang tebal kitab mempengaruhinya? Isinya membahas apa? Nah, gitu. Dompet yang top apanya? Isinya. Dompet ini isinya receh, ini ratusan ribu, yang ini dolaran. Mana yang lebih mahal? Paham, Bab Fulus teh paham, Bab Fikih mah iya. Bu, ngerti nggak? Terus jangan deh ibu-ibu dah. Terus ngulek kok. Ibu-ibu ngerti, bu. Ayo ulangi, bisa, tak kasih hadiah. Jadi 3 tingkatan dalam fikih di madzhab kita ya. Aqwal mujtahidin, kayak kitab-kitabnya yang lama-lama itu Ar-Risalah, Al-Um, Mukhtasar Muzani, dan seterusnya kitab Muhadzab. Habis itu di bawahnya aqwal mujtahid madhab. Imam Nawawi, Rafi'i mujtahid madhab. Nah, apa mujtahid? Beliau memilih dari madhab Syafi'i, dari perkataan Imam Syafi'i mana yang paling top. Di antara perkataan murid-muridnya mana yang paling top, ada namanya mujtahid madhab. Habis itu di bawahnya lagi mujtahid apa? Fatwa. Wes, paham nggak nih? Nah itu dari situ ketahuan kelasnya pesantren itu ketahuan. Pesantren baca apa? Sapinah, oh dasar. Fathul Mu'in masih dasar. Kalau sudah menengah mulai baca Fathul Wahhab, baca Muqnil Muhtaj dan seterusnya. Tinggi baca Minhaj, Minhaj baca Al-Muharrar, baca Al-Wajiz. Lebih keren lagi. Wajiz itu kitab tipis 4 madzhab isinya. Langsung bisa rontok rambut kita pusingnya. Yes. Nah ini sekarang pada nggak paham pesantren ini kelasnya apa. Kayaknya udah pesantren, satu pesantren sudah top semua kitab. Loh belum, paling mentok belajar 2, 3, 5 kitab khotem bang. Ya, ada gambaran sekarang ngerti. Pesantren ini kelasnya SD oleh SMP. Kata guru saya, guru kamu itu guru SD, SMP, SMA. Kata guru saya nggak ada. Iya soalnya dia nggak pernah kuliah. Ayo gimana kalau begitu? Itu masalah kan. Ini kurang ngeriung didukung riung ya repot. Yes. Nah, ini yang memprihatinkan sekarang. Dulu di zaman 30-40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu itu pesantren itu berjenjang. Habis dari pesantren dasar ke pesantren menengah dan tinggi, ada pesantren takhusus gitu, lebih mendalami satu bidang ilmu. Pesantren spesialis dulu itu begitu, nggak bisa masuk ke situ SD belum pernah kok. Ayo bisa nggak? Orang tahu-tahu saya kuliah saya udah umur 25, saya langsung mahasiswa. SD nggak pernah, SMP nggak pernah, mahasiswa. Nah itu yang sekarang terjadi di masyarakat.
Ya dah, ngaji Sapina nggak pernah, tahu-tahu Fathul Mu'in. Ya muntah deh. Mencret akhirnya. Ya dah, sama kayak anak SD, SMP, SMA ada urutannya. Matematika SD gak lulus, belajar kosinus tang, belajar matrik, belajar modus ponen. Konslet kabeh masalah nanti. Ya. Ini Arab dimengerti. Gitu. Makanya kita kaget begitu masuk ke satu pesantren, tiba-tiba ada tulisan Insya Allah mencetak ulama. Kaget saya. Loh, kalau sampean bisa nyetak ulama, berarti kelasnya sampean mujtahid tuh. Itu sekelas Imam Nawawi itu. Akhirnya saya bilang, wah Ustadz, pesantren saya boro-boro nyetak ustaz, nyetak santri aja moga-moga bisa. Siapa Bapak? Bacaan saya baru ma'alimin fi sina'at talab ilm. Nyetak santri aja dulu kita ini. Apalagi sekarang ada program yang unik gitu ya. Saya bilang unik aja lah. PKU, pendidikan kader ulama. Berarti yang nyetak itu top-top itu yang ngajar di situ itu. Di atasnya ulama kan gitu. Loh betul kan? Kalau nyetak dokter umum yang ngajar siapa coba? Spesialis telinga, spesialis mata, THT kan gitu, spesialis jantung, lahir dokter umum. Saya tanya, yang ngajar di PKU siapa? Ada dari Polres sama dari Kejaksaan. Cendut dasku ini. Iki opo iki? Iya toh? Program apa ini? Siapa yang bikin itu siapa? Sutradara, penulis naskahnya itu siapa? Gitu loh. Lalu kita nyetak ustadz aja setengah mati kok, standarnya ustadz aja gak tahu gimana mau nyetak. Nah, dulu kita sudah jelaskan itu standar santri. Santri standarnya 4. Lughatan, istilahan, masalan, wasiyakon. Kudu ngerti 4 ini santri. Ustadz wadalilan, apa dalilnya? Gitu, entah akli, nakli, ya, referensinya dan sebagainya. Kiai mulai ngerti pendapat para ulama dalam masalah ini. Itu, oh pendapat ini begini, pendapat ini begini, pendapat ini begini. Nah, lebih tinggi dari kiai mentarjih antar aqwal. Ya, ada kayak kemarin, ya, khilaf nama perawi, ada yang bilang pakai iya, ada yang bilang enggak pakai iya. Oh, itu khilaf kitab, yang benar yang mana? Ayo, mana dalilnya? Gitu. Nah, boleh dong. Gitu. Ternyata Imam Nawawi bilang pakai iya. Syekh Mullah Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih kagak pakai iya. Ayo, ikut siapa ke? Kalau kiai asli ngerti akar permasalahan perbedaannya, nanti ditimbang. Gitu. Ikut siapa kira-kira? Jamaah ikut siapa kira-kira? Ikut pusing wah, ikut bingung ya. Nah, di situ saya tulis di situ. Nah, kalau kita ikut Imam Nawawi. Sebab apa artinya al-ais? Nanti kita mulai masuk ke kajian. Kemarin ya, Syajaratul Multaf, terus ada ais artinya kemuliaan, keagungan. Nah, fulanun fi aisin asyib, si fulan dalam keadaan ais asib, aisin asyib, si fulan dalam keadaan yang mulia dan dilindungi oleh kaumnya. Nah, oh di situ berarti ais beda dengan al-asi. Nah, dalilnya 2 ini. Satu dalam kamus kitab Asasul Balaghah Imam Az-Zamakhsyari, sama ada riwayat Nabi merubah nama Al-As. Al-Asi dirubah sama Allah. Kenapa? Karena artinya orang yang bermaksiat. Jadi akar katanya, perbedaan ulama adalah sumber kata dasarnya apa. Yang satu mengatakan dari kata ais, ain yaqsad. Ada yang mengatakan dari asa yaqsi. Nah, ini bermaksiat. Nah, Imam Nawawi condong
Al-asi yakni orang bermaksiat. Makanya dirubah akhirnya nama Allah namanya sama Rasulullah karena artinya jelek. Wes, itu keprihatinan kita. Moga-moga Allah ngasih jalan keluar bagi umat Islam ya. Orang tua yang memondokkan anaknya nggak asal-asalan saja, punya konsep, punya pengetahuan dasar tentang dunia persilatan, dunia pesantren gitu ya. Baik. Lanjutnya qala fil kunuz, masih pembahasan tentang perawi hadis. Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, Amr bin As adalah alamun min a'lami sahabat. Beliau adalah tokoh di antara tokoh-tokohnya para sahabat, sahabiyun ibnu sahabi. Beliau sahabat dan juga putra dari seorang sahabat. Abahnya Amr bin As sahabat. Abahnya dulunya adalah safir atau delegasi utusan orang Quraisy untuk ketemu para raja. Amr bin As itu terkenal pandai membuat retorika dengan kalimat-kalimat yang fasih dan berbalaghah tinggi. Makanya jadi utusan untuk ngomong, ngelobi itu pasti pas. Kemudian wa huwa Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il bin Hashim bin Sa'id bin Saham As-Sahmi Al-Hashimi Al-Qurashi. Yuqalu kana ismuhu Al-As faghayyarahu Nabi SAW ismuhu. Nah, di sini ada namanya adalah Al-As, Al-Asi. Faghayyara Nabiyyu ismahu. Akhirnya Nabi merubah namanya. Wasammahu Abdullah. Akhirnya dijadikan namanya jadi Abdullah. Abdullah bin Amr. Awalnya Al-As bin Amr bin Al-As gitu ya. Karena yukan Nabi Abi Muhammad. Tadinya beliau panggilannya adalah bapaknya Muhammad, Abu Muhammad. Wa dzalika wal asyhar. Ini pendapat nama yang paling masyhur. Yuqalu Abu Abdurrahman, yuqalu Abu Nasir. Ada pendapat yang lain sebutannya panggilannya Abu Rahman atau Abu Nasir. Walam yakun baina wa bain abi fi sin illa 11 sanah. Tidak ada jarak antara beliau dengan ayahnya, umurnya hanya beda 11 tahun. Beda 11 tahun, berarti bapaknya umur 10 udah nikah, nggak kayak ente, telat kau berarti. Hah? Umur berapa kau? 20, waduh lewat tuh. Harusnya sudah punya anak berapa? Gitu. Rata-rata. Sahabat dulu umur 10 nikah udah genah itu. Masya Allah. Ya, anak sekarang 10 masih mau berlayangan. Nyari kicing. Masih PSG lah. Aduh, ini salah pendidikan ya. Rumah-rumah kita hancur kabeh gara-gara TV, kena internet, kena ini konslet semua wis. Ya Allah. Nah, itu kan orang tuanya kan kagak mungkin kalau anak belum bisa apa-apa terus dinikahi, mungkin nggak? Nah, mungkin kalau anaknya sudah tegas, tanggung jawab, bisa ini bisa itu, baru silakan nikah. Membawa diri sendiri aja masih pusing, ya, bawa anaknya orang. Nah, ini termasuk kesalahpahaman yang populer itu, sunnahnya menikah umur 25. Nah, ini salah baca sirah itu gitu. Ya, membaca sirah dari buku tak, akhirnya nggak nikah-nikah nunggu 25. Kan Rasulullah nikah umur 25 loh. Membaca sejarah itu jangan membaca angkanya, tapi faktor sejarahnya apa. Kenapa Nabi nikah umur 25? Apa faktornya? Satu, orang tua dua-duanya nggak ada. Ada paman miskin, ya toh. Ada anaknya paman mau dinikahkan ternyata dijodohin sama yang lain. Itu faktor. Gitu loh. Nah, beliau sendiri juga usahanya hanya sebatas mengembalakan kambing, walaupun akhirnya datang usaha dari pemodal Sayyidah Khadijah, nah baru naik tuh keuntungannya. Ya dah. Harus tahu faktornya. Loh, kita bapak ada, ibu ada, usaha ada, kok nggak nikah-nikah? Masalah. Nasib. Faktornya apa? Belum ada yang mau. Wah, itu faktor. Gitu loh. Rasulullah waktu muda ada yang mau, cuma bapaknya Abu Thalib menjodohkan kepada yang lain. Makanya Rasulullah curhat, "Ya am, zawwajtahu wa taraktani." Wahai paman, kau nikahkan dia, kasih jodoh dia lah. Anak ponakan ente kok nggak dikasih jodoh, gitu loh.
Nah, itu nanti ada kisah CLBK. Apa CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Loh, Kanjeng Nabi itu ada kisah begitu, kan? Sallallahu alaihi. Ini kisah CLBK ini ngerti nggak Pak? Cinta lama. Jadi dulu itu sudah kadung seneng ya sama Sayyidah Ummu Hani ya. Putrinya Abu Thalib, saudaranya Sayyidina Ali. Nah, ternyata Allah menghendaki Sayyidah Khadijah yang jadi istri pertama, gitu. Ada faktornya. Loh, ini anak-anak pada nikah umur 25, faktornya nggak jelas. Faktor utama apa? Belum ada yang mau. Gitu. Makanya kalau sudah ada yang mau, wis disyukurin aja, mumpung belum sadar itu. Kalau sadar tahu sama aslinya kita mah ya beda lagi itu. Berat ini. Baik, lanjutannya. Wakila ithnata asyara sana. Ada pendapat kedua beda umur sama bapaknya 12 tahun. Wakila ishrun, ada mengatakan yang masyhur ada beda 11 tahun. Aslam qabla abi. Beliau anaknya masuk Islam dulu sebelum abahnya. Keren. Jadi kadang-kadang begitu di majelis anaknya ngaji apa bawa bapak gitu. Ada yang bawa mertua loh, ada. Ini PD kita kan gitu. PD-nya ngaji dulu, baru itu mertuanya ikut gitu. Iya toh. Ini ngaji kok dari dulu sendirian aja. Istri nggak kebawa, anak nggak dibawa, apalagi tetangga. Nih, masuk Islam, habis itu abahnya masuk Islam. Nah, bikin sejarah gitu loh. Wa hajara ba'da sanati sab'ah syaida ba'dal maghazim Rasulullah. Beliau hijrah setelah tahun 7. Nah, 7 Hijriah baru hijrah. Kemudian hadir beberapa perang sama Rasulullah wa syaida ma'abihi Amr bin As futuh Syam. Beliau hadir sama abahnya pembukaan kemenangan kota Syam. Wa kana ma'hu rayatu abihi yaumal Yarmuk. Beliau pernah dipilih sama abahnya sebagai pemegang bendera pada perang Yarmuk. Wa yaum Siffin kana ala maimati jaysh Muawiyah. Nah, cuma waktu perang Siffin beliau bagian kanan pasukannya Sayyidina Muawiyah. Wa'tadara radhiyallahu anhu min syuhudihi Siffin. Akhirnya beliau minta maaf kepada Sayyidina Ali kok sampai hadir perang Siffin. Karena ada masalah sirah ya. Ada fitnah akidah kita wa ma jara baina sahabi naskutu wa ajrul jihad nahnu nusbitu. Wa ma jara baina sahabi naskutu. Apa yang terjadi antara para sahabat kita diam, enggak boleh komen. Awas kalau ada cerita perang Jamal, cerita perang Siffin, perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, siapa yang benar? Masalah tuh, pertanyaan kurang ajar ini. Akhirnya apa? Anak-anak kita dilatih ngomentari sahabat. Gitu. Dipaksa kita untuk menilai sesuatu yang kita nggak tahu, nggak ngalami. Gitu loh. Nah, kita baca kitabnya, sejarahnya siapa? Ya, makanya kaidah ini catat ya. Di manhaj masyayikh kita nggak boleh membaca kitab sirah kitab sejarah, kitab tarikh sebelum Anda selesai kajian akhlak dan tasawuf. Anda punya ilmu akhlak, punya ilmu tasawuf, adab Anda, cita rasa Anda tinggi, maka silahkan baca sejarah. Sebab apa? Nanti bakal komentari orang, bakal kurang ajar sama ya. Kayak ini sekarang Muharram akhirnya jadi rame gitu, ngelibutin Karbala lagi ya, dendam lama dan sebagainya. Oh, yang baca sejarah ini nggak ngaji tasawuf kayaknya. Ngaji tasawuf dulu baru baca tarikh. Baik. Nah, ini sahabat yang ngalamin aja minta maaf kok. Ya tuh, ke Sayyidina Ali, mohon maaf saya ikut hadir. Wa kana ma'hu rayatu abi. Terus wa aqsama annahu lam yarmi fiha bi ramhin wala samin. Dan beliau bersumpah waktu perang Siffin itu tidak melempar satupun baik tombak ataupun panah. Wa annahu innama syahidaha li azmati abi. Beliau hadir itu karena tekanan dari abahnya alaihi atas diri beliau fidzalika dalam perang Siffin. Perang Siffin ini ma'ruf dalam sejarah, 70.000 orang sahabat terbunuh. Nah,
Terus mau komen itu, ada fitnah. Ya, Sayyidina Ali dapat ilmu dari Rasulullah SAW, siapa gembong fitnahnya dicari. Ya, setelah selesai perang Siffin dicari, nggak ketemu, sahabat yang nyari nggak ketemu, pasukannya nggak ketemu, akhirnya beliau sendiri turun, melihat ada kayak bekas gubuk roboh, banyak yang meninggal di situ, diangkat satu persatu, akhirnya ada orang dengan ciri-ciri yang seperti diceritakan sama Rasulullah. Ada sahibul fitnah, alhamdulillah, gembong fitnahnya sudah terbunuh, beliau sujud syukur. Kalau gembong fitnahnya masih ada, itu perang bisa membara lagi, bisa ribut lagi gitu. Beliau bersumpah, nggak pernah saya melempar, ya, menyakiti sesama umat Islam. Wa kana Abdullah ghazir al-ilm. Sayyidina Abdullah ini, perawi kita ini sangat luas ilmunya. Ghazir ini apa? Bercucuran secara melimpah ruah, yang banyak gitu ya. Ilmunya sangat banyak. Mujtahidan fil ibadah. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ini hadis yang terkenal, hadis Abdullah ini yang minta rukhsah baca Quran sama Rasulullah. Ya Rasulullah, berapa hari saya baca Quran? Kata Rasulullah, sebulan sekali. Tambah ya Rasul, saya masih kuat, sebulan 2 kali. Tambah, seminggu sekali. Tambah ya Rasul, saya masih kuat. Itu masa mudanya itu dulu menikmati ibadah. Jadi masih enak gitu. Ya puasa, ya baca Quran, ya sholat. Ya, akhirnya kata Rasulullah, la, 3 aja. Saya masih kuat ya Rasulullah. Sehari sekali saya kuat baca Quran khotam sehari sekali. Sayyidina Abdullahnya. Akhirnya ya Rasulullah, ya udah diam aja. Begitu masa tua nyesel. Ya Allah, lau qabiltu rukhsa Rasulullah SAW. Coba saya terima keringanan dari Rasulullah. Saya umur segini nggak capek-capek harus baca Quran, karena udah kadung ngomong sehari harus khatam sekali. Udah tua, pegel. Nah, itu kan masih muda, masih kuat gitu. Jadi kita ibadah itu dirintis. Kira-kira kita kuat bertamasya sampai umur berapa? Nah, gitu. Itu pelan-pelan gitu. Nah, kuatnya mingguan dulu. Terus mana tadi? Dza maqam rasikhan fihi ma. Beliau punya kedudukan yang sangat kokoh, ya, mendalam, mengurat akar dalam bab ilmu dan amal ibadah. Hamala 'ani Nabi SAW ilman jamma. Beliau mengemban dari Nabi ilmu yang sangat banyak. Ya belum ma'usida ilaihi 700 hadisan. Sampai hadis yang disandarkan kepada beliau dan nyampe kepada kita 700 buah hadis Nabi. Ittafaqal Bukhari wa Muslim ala 7. Imam Bukhari Muslim sepakat ada 7 hadis. Hadisnya Sayyidina Abdullah bin Amr ini, wan farada al-Bukhari bi 8 wa Muslim bi 20 hadisan. Bukhari saja nggak ada di Muslim, ada 8 hadis beliau. Imam Muslim saja nggak ada di Bukhari 20 hadis. Wa kana minal ladzina adzina wa rakhasa lahum Rasulullah SAW ay yaktubu anhu ba'da ma kariha lis-sahabah. Beliau termasuk orang yang diberi keringanan bagi mereka untuk menulis dari Rasulullah. Jadi nggak semua orang boleh nulis sama Rasulullah. Tadinya ada sahabatnya, Rasulullah, apa yang kau ucapkan saya tulis ya? Nah, jangan. Sayyidina Abdullah boleh ya ditulis. Nah itu nanti yang jadi perenungannya Sayyidina Abdullah. Apa Sayyidina Abu Hurairah? Ayatu ba'alu siwal Quran fi hayati SAW. Nah, beliau diberi izin untuk menulis dari Nabi setelah tadinya Nabi nggak senang kalau hadis itu ditulis sama para sahabat. Nah, Nabi hanya ngizin Al-Quran aja yang kalian tulis, silahkan ditulis. Itu di masa hidup Nabi. Fa'an Abu Hurairah, maka dari Sayyidina Abu Hurairah ada riwayat, maka ahadun a'lamu bi hadits Rasulillah. Tidak ada seseorang yang lebih tahu tentang hadisnya Rasulullah minni daripada saya. Saya yang lebih tahu tentang hadisnya Rasulullah. Kata siapa? Sayyidina Abu Hurairah. Sahabat nggak ada yang lebih banyak tahu hadis tentang saya daripada saya, katanya. Nah, terus illa maka min Abdullah bin Amr, kecuali Sayyidina Abdullah bin Amr. Oh, dia lebih tahu, kalah saya gitu. Ini artinya apa? Sayyidina Abdullah itu dengan Sayyidina Abu Hurairah lebih unggul Sayyidina Abdullah. Wah, Sayyidina Abu Hurairah itu menunjukkan memberikan contoh kepada kita.
Ya, sesama jamaah, sesama murid harus tahu posisi. Gitu. Kita ranking berapa? Sekarang di sekolah kagak ada ranking, ini masalah. Iya kan? Harusnya ada. Oh, ini ranking hafalannya paling top ini. Abdullah itu top itu. Dia nyatet soalnya. Gitu. Sekarang kagak ketahuan anak kita sekolah ranking berapa, depan, belakang, tengah, malah ya di luar kelas dia. Nggak boleh ada ranking. Ini yang ngatur gobloknya Pol. Ya tuh. Ini siapa sih yang ngatur ini? Menteri siapa ini? Menteri wala Pak Sopo. Akhirnya nggak ketahuan posisinya. Terus mau berlomba-lomba dari mana kok nggak tahu posisinya? Itu jangan-jangan nganut mata main bola bawa bola sendiri. Sepak bola sendirian, yang lain bawa sendiri gitu. Ya nggak ada rankingnya kalau gitu. Kalau nggak mau ada ranking, nggak usah sekolah, ngaji sama emaknya sama bapaknya sendiri di rumah, itu nggak pakai ranking, nggak apa-apa. Itu ngaji bareng-bareng sama anaknya orang, biar ketahuan tuh hasilnya. Nah, ini saya tidak pernah tahu posisi. Oh, saya kalah, dia yang lebih unggul gitu. Nah, ini diantara jamaah siapa yang paling hafal hadis? Mbok karo. Ya, kenapa kok kalah? Fa innahu kana yaktubu bi yadihi wa ya'ihi bi qalbi. Sebab Sayyidina Abdullah itu menulis dengan tangannya dan paham dengan hatinya, mengerti tentang wa kuntu a'ihi bi qalbi. Saya hanya mengerti hadis dengan hati saya, wala aktub, dan saya tidak menulis. Nah, ini juga faedahnya apa? Keunggulan menulis. Makanya di jamaah ngaji ojo jipeng, ngaji kopeng. Jadi sono ini nulis, catat ya. Itu punya keunggulan. Luqatul hadis. Mata, arti kosakata dalam hadis. Mata ayu syai'in yutamatta'u bihi hinan waqti tsumma yazul. Mata itu adalah segala sesuatu yang dinikmati, yang digunakan dalam satu tempo waktu, kemudian habis, kemudian hilang. Itu mata, dinikmati sementara sampai habis. Mata namanya. Jamaknya amtiah. Al-mar'atu sholihah fassarahan Nabi SAW biqauli, wanita sholihah itu ditafsirin sama Nabi dengan sabdanya Nabi apa? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau suami memandang kepadanya, kepada istrinya, sarrathu, itu yang namanya istri nyenengin suami. Ini saya nafsirinya bingung. Gimana cara istri nyenengin suami, Pak? Iya kan? Bapak-bapak itu senengnya apa sih? Begitu suami memandang, istri bisa nyenengin. Itu maksudnya apa? Apakah maknanya senyum? Ya, iya kan? Jadi multi tafsir loh itu. Begitu suami memandang kepadanya, istri bisa nyenengin suami. Maknanya apa? Ya tergantung suaminya senang apa. Enggak ngomong cakep ini Rasulullah. Gitu, orang muka cakep, mukanya ditekuk-tekuk padha ae, Pak. Ya toh? Bibir manyun, suara bledek kayak kilat menyambar-nyambar, gluduk tar-ter ya. Enggak enak muka cakep. Muka pas-pasan tapi nyenengin. Nah, berarti nyenengin apa kan? Nah, begitu dipandang suaminya ngeliat istrinya paham, set, oh, diambilin air, capek bang, pijitin, nah itu lah, udah ngerti gitu, gitu. Jadi harus paham kode suami, ya. Dipandang nyenengin, jadi nggak harus cantik, nggak harus. Oh cantik malah nyenengin orang lain, orang dia dandannya buat orang lain lah. Ya dah, ibu-ibu coba dandannya kapan? Lagi bapaknya kerja, bapaknya di rumah? Enggak. Kapan lagi pengajian coba? Waduh, menor kabeh. Itu dandan buat siapa? Buat ustad. Suaminya nggak ikut ngaji, gitu. Itulah nasibnya bapak-bapak dikibulin sama ibu-ibu. Kondangan baru dandan.
Di rumah terima jadilah Pak dasteran. Wa idza amaraha ata'atu. Yang kedua, wanita soleha itu di samping nyenengin, ya dah, diperintah juga taat. Diperintah itu nurut manut. Nah, itu masya Allah. Wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Kalau suaminya nggak ada lagi keluar, hafizathu. Istri wanita tadi bisa menjaga suaminya fi nafsiha, pada dirinya sendiri, ya. Dirinya dijaga. Nah, menjaga diri demi suaminya, demi kehormatan suaminya. Wa malihi, dan bisa menjaga hartanya suami. Rawahu Abu Dawud wa Nasai. Ini hadis tafsiran makna wanita sholihah. Syarah hadis, kata Imam Al-Aini, zuyyina linnas, ay dihiasi bagi manusia. Jadi emang yang namanya manusia itu pasti harus seneng sama yang namanya wanita. Jadi kalau ada manusia atau nggak seneng sama wanita, nggak normal. Sebab apa? Allah yang menghiasi rasa cinta. Makanya ada lagu rasa cinta pasti ada. Ya dah. Ya dah. Apa enggak deh? Kalau nggak ada, nggak seneng ya, nggak wajar, nggak normal itu. Makhluk yang bernyawa. Fabada bihinna li'anal fitnah bihinna asyad. Jadi Allah memulai dengan wanita. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Gitu. Allah memulai manusia itu dihiasi senang dengan segala macam syahwat. Yang pertama terhadap wanita. Jadi kalau normal tidak, Pak, gimana? Ayo siapa? Kepada wanita masih seneng nggak? Oh iya seneng. Mau nambah lagi nggak? Oh iya normal. Kalau sudah, Pak, gimana? Mau nambah lagi nggak? Enggak ah, nggak normal. Sebab apa? Kayaknya kapok. Gitu. Repo. Satu aja ribu. Itu faktornya. Jangan jika repo. Jika repo. Nggak normal, Pak. Ada faktor gitu. Karena Allah pasti itu ngasih orang itu seneng. Dimulai dengan wanita dulu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul thawab. Ada beberapa syahwat urusan dunia itu. Satu, zuyyina hubbus syahawati minan nisa. Seneng wanita, seneng istri, seneng kawin, wajar. Gitu. Terus apalagi wal bani, seneng punya anak. Jadi kalau ada suami istri anak cuma satu, cuma dua, kurang wajar. Ya kan? Oh, seneng lah. Ayo punya ayam, kepingin telur cuma satu biji apa telurnya banyak? Banyak. Kenapa kalian ayam kepingin banyak? Punya pohon buah, pengen buah mangga satu biji atau dua biji saja, atau kepengen yang banyak buahnya banyak. Kenapa anak ngiri? Berarti Anda nggak normal gitu. Makanya kalau saya, kok banyak Pak Ustaz anaknya, ini gagal target gitu jawabannya. Gagal target itu normal Pak. Yang nggak normal itu bisa nyari obat kuat gitu-gitu. Yes. Wal banina wal qanatiril muqantarah, dihiasi seneng sama yang namanya harta. Minadh dhahab wal fiddah, seneng punya duit. Namanya orang ya, saking senengnya tiap hari nyari duit. Iya, nggak dapat pun berapapun dikasih nggak apa-apa, yang penting dikerjain. Nah, bukan yang penting kerja, yang penting apa?
Dikerjain gaji mepet, nabung nggak bisa tapi dipertahankan, itu loh. Namanya apa? Dikerjain, itu bukan kerja. Kerja yang normal itu kita menghasilkan setiap bulan cukup, itu bisa nabung, bisa ini itu kerja normal. Aduh, gajinya tipis, bisa nabung nggak bisa, itu namanya bukan kerja kok, dikerjain. Paham ini, paham? Begitu kok dipertahankan. Faktor kena apa? Kena lagu, balonku ada 5. Akhirnya apa? Kerjaan gak cukup, pas-pasan mepet, ku pegang erat. Walaupun tersiksa di kerjaannya tetap mau. Terus mau ambil kunci motor katanya. wal khairil musawwamah, semua orang senang punya kendaraan. Wow, motor gagah, mobil gagah, ya kan? Senang itu mesti, kepingin punya gitu. Yang normal, yang syahwatnya lemah, jalan kaki lah dinikmati. Itu lemah syahwat itu, gitu. Yang gaji pas-pasan lemah syahwat. Jadi lemah syahwat itu bukan urusan perempuan aja, Pak. Kalau kita semua urusan lemah syahwat, gitu. Istri satu aja lemah syahwat. Pak Pudin, tes Pak Edo sih. Gaji pas-pasan lemah syahwat di bawah UMR. Anak, 2 anak cukup, lemah syahwat itu. Lemah dalam segala bidang syahwat kita. Nah, wal an'am, punya ternak. Punya ternak apa? Di pondok apa aja, kambing punya kita, wis tak sembelih semua ya. Angsa ngalami punya entok, kemarin terakhir kalkun udah laku semua loh, gitu. Ayatnya memang begitu. Wal an'am wal harf, ada tanaman-tanaman kebun, suka nanam, suka kebun. Pak, kita beli kebun, udahlah, nggak usah ngurusin, ngurus rumah saja, lemah syahwat. Ngerti lemah syahwat? Sahih. Nah, kenapa dimulai kok bukan rumah dulu, harta dulu, wanita dulu? Iya, li'annal fitnata bihinna asyad, liqauli sallallahu alaihi wasallam fi sahih, ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijali minan nisa. Kenapa dimulai wanita dulu? Iya, karena fitnah godaan wanita itu paling dahsyat bagi seorang lelaki. Sebagaimana dalam hadis sahih, tidak aku tinggalkan satu fitnah setelah aku meninggal yang lebih mudarat bagi para laki-laki dibanding dengan godaan fitnah yang namanya wanita. Fa idza kana al-qasd bihinna al-i'faf wa kathatul aulad. Jadi kalau maksudnya wanita itu adalah menjaga kehormatan diri dan memperbanyaknya, fa hadza madlubun marghubun fi mandub. Berarti urusan terhadap wanita itu dituntut, disenangi oleh syariat, disunahkan. Nah, makanya Rasul mengatakan ad-dunya mata', dunia itu semuanya perhiasan untuk dinikmati, wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Kalau kepingin menikmati, jangan menikmati apa? Kebun. Jangan menikmati kendaraan, mending menikmati mar'atus sholihah. Gitu. Mending naikin mar'atus sholihah apa naik motor? Khairu mata'iha, asal solihah. Kalau nggak soleh nggak bisa dinikmati, yang ada setengah mati. Yes, waktu habis ini. Jadi nanti lagi lah nomor 2, 3, 4 itu pembahasannya unik-unik, insya Allah di kesempatan Tamasya 174. Moga-moga kita semuanya sehat, panjang umur, rezekinya ditambah, semuanya makmur. Apalagi rumahnya gede-gede, ada garasi dan mobilnya, kebunnya luas, penuh dengan tanaman dan buah-buahan. Amin ya rabbal. Di dalamnya kambing, entok, bebek, ikan, ada semua. Istri kering di rumah, enak, enak. Istri cantik di rumah, nurut, nah gitu. Jadi doanya yang komplitnya, amin ya rabbal alamin. Nah itu baru dzalika mata'ul hayatid dunya
itulah perhiasan selama Anda tinggal hidup di dunia. Jadi kalau masih belum punya itu, Anda belum begitu berhias di hidup dunia ini. Demikian, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih pada guru kita Pak Kiai Ahmad Said atas tausiahnya. Semoga setiap ilmu yang disampaikan menjadi cahaya bagi kehidupan kita baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tausiah usai penuh hikmah, menambah iman, menguatkan langkah. Setiap nasihat menjadi pelita, menerangi jalan menuju surga. Alhamdulillah tausiah usai, ilmu mengalir, hati pun damai. Nasihat kiai menjadi cahaya, bekal hidup sepanjang masa. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya untuk para santri peskil dan santriwati. Nah, jadi biasanya kan kita ada hafalan hadis ya. Untuk hari ini karena hadisnya sudah minggu kemarin, coba untuk yang laki-laki ngacung ya. Dari seminggu acara peskil kemarin kan ada yang belajar hadis ya. Ada kan? Ada yang hafal nggak? Siapa yang ngacung? 1, 2, 3. Ini tangan. Ya, kepada Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa khiyarukum li nisaihim rawahu Tirmidzi. artinya Artinya apa sih? apa? Awalnya. Oh, artinya Awalnya apa? gimana? Gimana Pak? Mukmin yang paling Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Barakallah. Luar biasa ya. Apa hadis? Anak dari siapa? Wah, Ustadz Aziz. Wah, ini pedenya ini. Insya Allah ya. Ini pakai yang menyerahkan hadiah. Ya, silakan maju. Buat jajan. Barakallah, alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk santriwati. Make. Selama peskil ada yang hafal tadi kan hadis tuh, yang santri prianya. Santri perempuannya gimana? Udah siap? Oke, ngacung ya. Saksinya ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Ada gak? Ada? Ada gak? Ya ada. Yaudah, untuk santri perempuan ada pertanyaan aja lah. Sebutkan 10 nama sahabat Nabi. Acung. Ada gak? Ayo. Kurangin 8. Oh yaudah 5 yaudah. 1, 2, 3. Ayo, jangan malu. Sudah? Ini mic-nya yang belakang ya. Nih. Ini mic-nya kasih ke belakang. Mas.
Ya ini mic-nya nih. Ya 5 orang. Ayo. Ayo. Jangan murojaah dulu langsung. Siapa namanya? Ayo, tes. Suaranya kencang. Sahabat-sahabat Nabi ada Siapa aja? satu Sayyidina Abu Bakar, Betul. dua Sayyidina Umar, Ya. tiga Sayyidina Ali, Ya. empat Sayyidina Utsman, Ya. lima Siapa aja bebas? Siapa? Satu lagi bebas. Sayyidina Ubaidillah. Ah ya. Ubaidillah siapa? Hah? Diganti siapa? Siapa? Satu lagi. Ayo cepet. Ayo. Zaid bin siapa? Satu lagi. Zaid bin Haris. Zaid bin Haris. Bener gak? Zaid. Ayo satu lagi cepat. Ayo. Zaid bin Haris. Zaid bin Harisa. Ya. Oke. Barokallah, diterima hadiahnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Cuma kalau wanita malu-malu kucing ya. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Seksi kelima yaitu doa penutup.